semua, perkenalkan nama saya Yesika Aurelia Farmadani, NPM 191100062, ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi dampak dan layanan bagi anak penderita ADHD. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak ADHD bagi individu. ADHD ini tidak dapat dianggap sepele karena dapat menimbulkan banyak permasalahan bagi si penderitanya. Yang pertama, itu ada kurangnya kemampuan di bidang akademis. Jadi anak ADHD ini dia mengalami kesulitan dalam fokus dan berkonsentrasi. Nah, akibatnya ini semua berdampak pada kemampuan dan proses belajarnya, sehingga anak ADHD ini pada bidang akademisnya mengalami penurunan dan menjadi kurang baik. Lalu yang kedua itu ada mudah cedera. Mengapa anak ADHD ini mudah cedera? Karena kembali lagi dia sulit untuk fokus dan berkonsentrasi. Akibatnya anak ADHD akan mengalami masalah ataupun kecelakaan, entah itu ringan ataupun berat. Yang ketiga itu ada susah bersosialisasi. Mengapa anak ADHD itu susah bersosialisasi? Karena anak ADHD memiliki sikap agresif dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Nah, dari sini itu akan menimbulkan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar dan lingkungannya. Entah itu termasuk dalam keluarganya, dengan temannya, dengan gurunya, ataupun tetangganya. Yang keempat, ada beresiko mengalami depresi. Jadi, mengapa sih anak ADHD ini mempunyai resiko untuk mengalami depresi? Jadi, kembali lagi, anak ADHD ini dia tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. Dia juga kurang dalam bersosialisasi. Akibatnya, dia akan merasa cemas dan akan berdampak kepada depresi yang tinggi. Layanan bimbingan konseling yang saya berikan yaitu saya menggunakan layanan responsif, di mana layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik atau kepada individu yang sedang membutuhkan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan, gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi pelaksanaan pelayanan responsif yang saya gunakan yaitu saya menggunakan konseling individu. Mengapa? Karena di dalam layanan ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Jadi di sini peserta didik itu dibantu untuk mengidentifikasi apa permasalahannya, penyebab masalahnya itu apa, penemuan alternatif pemecahan masalahnya itu bagaimana, dan pengambilan keputusan secara tepat. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak penjelasan saya mengenai ADHD itu seperti apa, dampaknya, dan layanan serta strateginya. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.